Shalom Bapak Ibu, ketemu kembali kita dalam Be Validated by Power, divalidasi oleh kuasa. Anda lahir dari kuasa, hidup dalam kuasa, berjalan dalam kuasa, dan menyatakan kuasa Tuhan dimanapun engkau pergi dan melangkah. Ayo buka hati kita nyanyi buat Tuhan. Dan setelah itu saya akan memberikan renungan singkat supaya kita mengerti kuasa yang bekerja dalam hidup kita itu. Haleluya. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Katakan Tuhan firman mintalah. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman carilah. Tuhan firman ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman carilah. Tuhan firman ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu berbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Ayo kita nyanyi sama-sama, katakan Tuhan firman mintalah. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman ketuklah. Tuhan firman ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman mintalah. Tuhan firman carilah.
Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Amin. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Biar musik menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang hari ini dalam pergumulan yang begitu luar biasa, firman Tuhan berkata, mintalah, carilah, ketuklah. Dan Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Apalagi Anda yang hidup dalam kuasa dan berjalan dalam kuasa. Anda punya otoritas. Apa yang pernah hilang dalam hidupmu, kuasa itu akan mengembalikannya kepadamu. Haleluya. Apa yang pernah dicuri oleh kuasa kegelapan, pernah diambil oleh si jahat, Tuhan sanggup memberikannya kembali kepadamu, bahkan 100 kali lipat. Haleluya. Saya nyanyikan, Bapak Ibu berdoa. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sama-sama katakan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anaknya. Tak akan Tuhan memberi yang jahat. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sekali lagi katakan,
seakan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Haleluya, haleluya. Ayo angkat suaramu sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu di rumah-rumah ada suasana surgawi. Di rumah-rumah suasana surgawi. Di tempat tinggal dimanapun engkau berada ada suasana surgawi. Ada suasana kuasa Tuhan. Ada suasana atmosfer surgawi. Ada atmosfer pengurapan Tuhan di tempat di mana kau tinggal. Kegelapan tidak pernah melingkupimu. Haleluya, 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 haleluya. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia, selalu ada berkat. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Kemanapun kakiku melalang, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku percaya hati taat dan selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Sama-sama katakan, selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga
hati taat dan setia. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan, selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan. Selalu ada berkat mengikuti senantiasa, selama ku menjaga hati taat dan setia. Musik menyembah Tuhan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan, selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan. Selalu ada berkat mengikuti senantiasa, selama ku menjaga hati taat dan haleluya. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan, selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan. Selalu ada berkat mengikuti senantiasa, selama ku menjaga hati taat dan selama ku menjaga, selama ku menjaga hati taat dan setia. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Bapak, terima kasih Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pengurapan-Mu tetap menudungi kami dimanapun kami pergi dan berjalan. Kami tahu waktu pengurapan-Mu ada, tudung pengurapan melingkupi kami. Di sana ada berkat Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami dipuaskan, kami segarkan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk firman-Mu yang hidup itu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Anda lahir dari kuasa dan hidup dalam kuasa, melangkah dalam kuasa, nyatakan kuasa dimanapun engkau berada. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah Elisa, kuasa yang mengubah status rohani. Elisa, urapan yang mengubah status rohani. Bapak Ibu, siapa Elisa? Elisa adalah orang yang tidak terkenal di Alkitab, orang yang biasa-biasa saja. Dia cuma, kata Alkitab nih ya, Anda lihat ya di
1 Raja-Raja 19 ayat 19 itu ngomong gini. Setelah Elia pergi dari sana, dari tempat sebelumnya, ia bertemu Elisa bin Safat. Bin Safat, Elia dari Salfat, gitu ya, ini bin Safat. Elia dari Tisbe, ya, yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 12 pasang 20 ekor. Berarti dia cukup kaya nih orang ternyata ya. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melempar jubah kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawab kepadanya, baik, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya, dan membajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Bapak Ibu, kalau Anda baca ayat ini keren ya. Elia cuma lewat, lempar jubahnya, bicara tentang panggilan, dia langsung percaya dan mengikutinya. Dia pamit kepada ibunya, lembunya disembelih semua, dikorbankan, dibagi-bagi. Dan dia memang berjalan bersama Elia dengan kepercayaan penuh akan kuasa Tuhan, akan pengurapan Tuhan. Dia nggak peduli lagi dengan bisnisnya, dengan apa yang dilakukannya. Dia langsung mengikuti Elia. Keren banget nih Bapak Ibu ya. Jadi dia menjadi pelayan Elia. Haleluya. Itu intinya ya. Ini Bapak Ibu ingat, karena satu kali Elia tanya, kalau dia pergi apa yang kamu mau? Ya, kamu kalau bisa lihat aku terangkat, kamu dapat 2 bagian dari hidupku, dari rohku. 2 Raja-Raja 2 ayat 12-14 ngomong gini. 2 Raja-Raja 2 ayat 12-14 ngomong gini ya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihat lagi, lalu direngutnya pakainya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah jatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbelah ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah ia. Bapak Ibu, Anda lihat di sini ya. Bagaimana dia mendapat 2 bagian Elia. Tapi sebelumnya Anda akan melihat bahwa dia diolok-olok oleh anak-anak Betel, oleh serombongan nabi. Dia nggak dianggap sebelum menerima urapan dari Elisa ini, yang double portion ini. Anda tahu setelah menerima pengurapan itu, mereka datang bersujud kepadanya loh. Rombongan nabi ini. Mereka mengakui bahwa Elisa adalah orang yang diurapi Tuhan. Maka itulah urapan yang pada Elisa ini mengangkat, mengubah status rohaninya. Menjadi orang yang biasa tiba-tiba diakui sebagai nabi. Nabi besar, nabi yang diurapi. Kita lihat 2 Raja-Raja tadi ya. Ini Dua Raja-Raja 2 ayat 7, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika kedua berdiri di sungai Jordan. Ya, itu lihat. Ayat 15. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujud mereka
kepadanya sampai ke tanah. Sebelumnya mereka ngolok-ngolok ya. Ayat 3 mereka ngolok, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan tengah surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Mereka datang kepada Elisa ya, Elisa maksud saya, karena kuasa urapan yang ada pada Elisa mengangkat status rohaninya. Bapak Ibu, kalau Anda ingin status rohanimu ya diakui oleh banyak orang, pengurapan itu harus bekerja dalam hidupmu. Mungkin engkau yang tadinya kelihatan lemah, kelihatan tidak berdaya, tidak berpendidikan, tidak punya apa-apa, tapi kuasa Tuhan itu akan mengangkat status rohanimu. Bapak Ibu, mungkin Anda pernah baca buku Mel Tahari yang cukup terkenal sampai ke seluruh dunia itu ya. Angin yang kuat dari timur gitu ya. Itu tentang mujizat yang dibuat oleh orang sederhana di NTT. Dan sama seperti itu. Mereka diakui karena ada pengurapan Tuhan. Mereka dibawa Tuhan sampai jauh ke Amerika untuk memberitakan Injil. Yang tadinya tinggal di daerah desa yang enggak tahu tentang banyak hal. Bahkan mereka ada orang-orang tertentu yang memberi mereka, mensponsori mereka untuk datang di Amerika. 2 hari sebelum Tuhan ngomongin ini waktunya kau pergi ke Amerika. Dia bilang, Tuhan gimana saya harus pergi? Saya enggak punya uang, enggak punya visa. Tapi dengan cara-cara yang ajaib Tuhan bekerja. Karena Tuhan mengangkat status rohani orang yang diurapi Tuhan. Hari ini mungkin kau enggak dilihat oleh banyak orang. Pelayananmu, di mana engkau melayani Tuhan. Enggak peduli Anda di kota, di desa, atau di tempat-tempat terpencil. Kalau kita punya pengurapan seperti Elisa, maka orang akan datang sujud dan menyatakan bahwa sungguh roh Tuhan ada padanya. Sungguh kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Bapak Ibu, Anda pernah mengalami seperti itu? Dalam pelayanan kita? Haleluya. Saya yakin semua orang yang punya pengurapan yang sama akan melihat ini terjadi dalam hidupnya. Benar Bapak Ibu ya? Di antara kita sama hamba Tuhan, orang yang melayani, siapapun kita masih sering seperti itu. Ya, orang bilang tuh datang sama dia tuh, dia bisa sembuhin sakit penyakit kita. Yang nyembuhin bukan kita Bapak Ibu, tapi ada kuasa pengurapan yang bekerja dalam hidup kita. Siapapun Anda hari ini, tangan Tuhan ada atas hidupmu. Tangan Tuhan yang memproses, tangan Tuhan yang mengurapimu. Dia sanggup melakukan banyak hal melalui hidupmu. Dia akan mengangkat status rohanimu seperti Elisa yang tadi diolok-olok, direndahkan, nggak punya apa-apa, tapi status itu akan diangkat. Seperti Tuhan mengangkat Daud dari seorang yang ada di padang mengembalakan kambing domba, tiba-tiba status rohaninya dinaikkan menjadi seorang raja. Pengurapan dia itu membuatnya sampai ke istana. Haleluya. Anda lihat sama dengan Yusuf, apa yang dia punya, apa yang dia miliki nggak ada artinya, tapi waktu Tuhan menyertai dia, pengurapan Tuhan ada pada dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Haleluya. Elia juga sama Bapak Ibu. Elia nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba menggelegar, dan nabi yang suka manggil-manggil api turun dari surga itu ya, dan seorang nabi yang sangat ekstrim membantai 450 nabi, bahkan kontes di Gunung Karmel. Itu semua orang tahu. Isabel juga tahu bahwa dia adalah orang yang diurapi Tuhan dengan kuasa dan otoritas Tuhan, menaikkan statusnya. Bahkan raja-raja datang kepadanya sujud dan minta nasihat, termasuk ya Naaman datang kepadanya. Haleluya. Karena mengangkat status hidupnya. Dia bukan panglima, tapi seorang panglima datang kepadanya karena pengurapan Tuhan ada padanya. Hari ini siapapun Anda, jangan Anda merasa minder, jangan Anda merasa enggak bisa, jangan merasa Anda lemah. Pengurapan itu selalu membuatmu terbang tinggi. Pengurapan itu selalu membuat Anda kuat. Pengurapan itu membuat Anda berjalan dan tidak akan pernah menjadi lelah. Karena Tuhanlah yang bersamamu. Dalam nama Yesus. Amin.
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Sekali lagi katakan haleluya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kita nyanyikan dari awal. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, menyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Oh, haleluya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu.
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua. Haleluya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Ayo Bapak Ibu tutup matamu. Anda telah mendengar firman Tuhan bahwa kuasa urapan itu akan mengubah status rohanimu. Anda yang tadinya bukan siapa-siapa, orang akan datang kepadamu, sujud kepadamu, dan mereka mengakui bahwa sungguh engkau disertai oleh Tuhan. Pikirkanlah semua yang manis, yang benar dan yang adil. Di sana ada kuasa Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Haleluya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ayo kita berdoa Bapak Ibu. Anda yang telah diurapi Tuhan, Anda akan berjalan pengurapan dan kuasa. Maka Tuhan yang akan mengubah status rohanimu. Orang yang tadi tidak menghormatimu, mereka mulai menghormatimu. Mereka tadinya mengolok-ngolok engkau, mereka hari ini datang minta maaf kepadamu. Karena dia tahu urapan yang ada padamu itu akan menghancurkan. Oh haleluya, lihatlah bagaimana Tuhan berperang gantikan kamu. Mengalahkan musuh-musuh yang tidak pernah kelihatan. Karena Anda berjalan dalam pengurapan. Engkau ditopang oleh Tuhan, diurapinya, dinyatakan kuasa dan mujizat melalui hidupmu. Besok seperti ini,
kau akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kau yang lemah kuat kembali. Kau yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kau yang banyak tantangan itu diubah menjadi berkat dalam hidupmu. Haleluya. Kuat, teguh, tetap melihat masa depan itu mulai hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.